semuanya, selamat pagi. Apa kabar nih? Perkenalkan, kami dari kelompok 2 SMP Regina Pacis Surakarta mau saling berbagi pengetahuan tentang pentingnya persatuan dan kesatuan tanpa membeda-bedakan. Kali ini akan ada beberapa materi yang akan kami sampaikan. Di antaranya ada agama mengenai mengasihi sesama tanpa membeda-bedakan. Lalu ada IPA, yaitu tentang bencana alam, penyebab dan cara menanggulanginya. Lalu yang terakhir ada PPKN tentang karakteristik NKRI. Oke, sebelum kita mulai, kalian udah pada kenal belum sama kita? Kita kenalan dulu yuk. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Agatha Bidara Mahesti, kelas 7E, nomor absen 1, kelompok 2. Halo semuanya, nama saya Ciara Luna Fiorentina, kelas 7E, nomor absen 6 dari kelompok 2. Hai, nama saya Fadesya Farsiabila, nomor absen 12, kelompok 2. Halo, nama saya Medio Sisyawan, absen 22, kelas 7E, kelompok 2. Oke, semuanya, sekarang saya akan menjelaskan tentang kasih yang tidak boleh membeda-bedakan. Yuk disimak. Indonesia memiliki penduduk yang sangat banyak dan memiliki kekayaan yang berlimpah. Tuhan mengajarkan kita untuk mengasihi sesama tanpa membeda-bedakan. Di Indonesia juga terdapat banyak suku, ras, dan agama. Indonesia juga sering mengalami bencana alam, contohnya seperti banjir, gempa bumi, gunung meletus, dan lain-lain. Sebagai wujud kasih kita terhadap sesama, kita harus saling tolong-menolong tanpa harus mempedulikan rasnya apa, sukunya apa, dan agamanya apa. Seperti yang terjadi akhir-akhir ini di wilayah Indonesia yang sering banjir, mereka harus mengungsi. Sebagai bukti kasih, kita harus memberikan bantuan berupa makanan, obat-obatan, dan pakaian. Kita harus bersatu dan memiliki rasa kemanusiaan untuk menolong sesama kita, karena itulah yang Tuhan kehendaki kepada kita manusia. Dengan begitu kita membangun rasa persatuan dan kesatuan bersama dengan makhluk sosial yang saling membutuhkan. Terima kasih Wilson atas penjelasannya. Nah, ngomong-ngomong tentang bencana alam, kita sekarang akan belajar bersama tentang gempa yang merupakan salah satu bencana alam, penyebab dan cara menanggulanginya. Simak baik-baik ya. Gempa bumi adalah getaran atau getar-getar yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Gempa bumi biasa disebabkan oleh pergerakan kerak bumi atau lempeng bumi. Frekuensi suatu wilayah mengacu pada jenis dan ukuran gempa bumi yang dialami secara periode waktu. Kebanyakan gempa bumi disebabkan dari pelepasan energi yang dihasilkan oleh tekanan yang disebabkan oleh lempengan bumi yang bergerak ke satu arah atau bisa juga lebih. Semakin lama tekanan itu kian membesar dan akhirnya mencapai pada keadaan di mana tekanan tersebut tidak dapat ditahan lagi oleh pinggiran lempengan. Cara melindungi diri dari gempa. 1. Mencari tempat yang aman. Jika terjadi gempa, cobalah untuk menunduk, berlindung, dan bertahan hingga guncangan berhenti. Ambil posisi jongkok atau tengkurap. Lindungi kepala dan leher dengan tangan. 2. Menjauhi bangunan dan cari tempat terbuka. Jika gempa terjadi saat berada di luar rumah, cari tempat yang terbuka dan jauhi bangunan, pohon, jembatan, jalan layang, atau kabel. Apabila berada di dalam kendaraan, menepi dan berhentilah. Tetap berada di tempat yang aman selama gempa. NKRI adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah salah satu pilar kebangsaan yang dimiliki Indonesia. Pilar-pilar kebangsaan yang lain adalah Undang-Undang 1945, Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika. Karakteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia. 1. Bersifat sukarela, yaitu bersedia sukarela dalam melestarikan kesatuan berbangsa dan bernegara. 2. Bersatu dalam segala perbedaan, yaitu dalam membangun suatu proyek
harus menghormati keberagaman budaya pada tempat yang sedang dilaksanakan proyek tersebut. 3. Rasa kebanggaan, yaitu kebanggaan pada budaya yang ada di Indonesia yang perlu dikuatkan agar tercipta rasa nasionalisme yang kuat. 4. Rasa saling percaya diri, yaitu dalam membangun proyek harus memiliki hubungan saling percaya antara daerah yang dilakukan proyek tersebut. 5. Persaingan positif, yaitu suatu negara memungkinkan persaingan dalam berbagai hal, misal dalam bidang seni, bidang teknologi, dan bidang pengetahuan. Mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila di kehidupan sehari-hari. Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia, dasar negara Indonesia, serta falsafah hidup sejatinya benar-benar menjadi pedoman. Menjadi pedoman hidup harus dihayati dan diamalkan ke dalam setiap kehidupan berbangsa dan bernegara. Berikut adalah nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sila kedua, 3, dan kelima dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. 1. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, seperti memberi bantuan kepada korban bencana banjir, gempa, longsor. 2. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepal selera. Contoh, mau berteman dengan semua orang tanpa membedakan suku, ras, dan agama. 2. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Contohnya, mendengarkan pendapat orang lain. 1. Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan negara dan bangsa sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Contohnya, mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. 2. Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia, yakni dengan bangga memakai bahasa Indonesia, memakai produk dalam negeri, juga mempromosikan keindahan alam Indonesia agar pariwisata negara ini makin maju. 3. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Contoh pengamalannya adalah dengan berinteraksi dengan semua teman tanpa membedakan suku asal mereka. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama, yaitu berusaha untuk adil dalam aktivitas apapun yang kita lakukan dan seperti apa saja orang yang kita hadapi. Jangan sampai kita memberikan perilaku yang tidak adil pada siapapun. 2. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Contoh pelaksanaannya, menjalankan kewajiban kita dan menghormati hak orang lain. 3. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Contoh, meningkatkan kesadaran sosial dengan mengadakan kegiatan yang membantu sesama, seperti bakti sosial, donor darah, konser amal, dan lain sebagainya. Oke, terima kasih teman-teman atas penjelasannya. Semoga bermanfaat bagi kita semua ya. Jadi pada intinya kita itu harus saling mengasihi sesama kita tanpa memilih dan membeda-bedakan satu sama lain. Contohnya, kita bisa mendonasikan apa yang kita punya bagi korban bencana alam, serta mengasihi sesama kita dalam negeri maupun luar negeri untuk mempertahankan karakteristik NKRI. Oke, mengasihi itu bukan tergantung dari nominal atau besar bantuan dari kita, tetapi kasihlah sesamamu dengan hati yang tulus. Oh ya, aku mau ingetin nih, jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini, serta share to your friends and family. Kami dari kelompok 2 mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan dari kalian semua. See you next time!